Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Asyik dengan NIM akhir 0009. Saya dari kelompok 2 beranggotakan yang pertama Syarifuddin dengan NIM akhir 0006, Ciko Aula Septian dengan NIM akhir 0007, Asyad Ganim Widiatmata dengan NIM akhir 008. Yang keempat saya sendiri, dan yang terakhir Rizkon Firdiansyah dengan NIM akhir 0010. Nah teman-teman, apakah pernah mengalami ketika teman-teman mengaduk teh, mengaduk kopi dengan sendok logam, sendoknya terasa panas, kemudian ketika memasak air uapnya terasa panas, kemudian ketika berada di depan api unggun badan terasa panas. Nah, itu semua merupakan perpindahan panas. Perpindahan panas dibagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk materi konduksi akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rizkon Firdiansyah. Akan menjelaskan tentang konduksi. Nah, apa sih itu konduksi? Nah, konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat tanpa disertai perpindahan partikel zatnya. Contohnya, kita dapat merendam sendok ke dalam gelas. Nah, yang direndam dahulu itu akan panas terlebih dahulu dan merambat ke ujung sendok. Hal ini terjadi karena partikel-partikel logam yang bersentuhan mentransfer energi panas ke partikel yang lain. Aplikasi lain dapat dilihat pada setrika listrik, panci yang diletakkan di atas kompor, dan knalpot motor yang menjadi panas setelah mesin bekerja. Nah, untuk contoh dari konduksi yaitu kita pakai gelas dan ditaruh air panas. Nah, sendoknya kita masukkan kepada air panas. Nanti yang dibawakan panas dahulu dan merambat ke atas hingga yang di atas panas. Nah, yang itu yang dinamakan konduksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konveksi. Berbeda dengan konduksi, konveksi adalah perpindahan panas yang disertai perpindahan partikel zatnya, dan umumnya terjadi pada zat cair dan gas. Contohnya pada kehidupan sehari-hari adalah ketika kita memanaskan air di dalam panci. Air yang terkena panas api akan menjadi panas. Jadi air yang panas akan menaik menggantikan air yang dingin. Jadi air yang dingin akan jatuh ke bawah. Nah, contoh lainnya pada kehidupan sehari-hari adalah AC dan kipas angin, di mana udara dingin yang dihasilkan oleh AC dan kipas angin akan menggantikan udara yang panas di dalam suhu ruangan. Jadi, ini adalah salah satu contoh konveksi, di mana air yang berada di bawah teko akan terkena panas karena terkena arus listrik. Air yang panas tadi akan naik ke atas, dan air yang lebih dingin akan turun ke bawah. Proses naik turunnya air itulah yang membentuk arus konveksi. Jadi perpindahan panas yang ketiga yaitu radiasi. Apa sih itu radiasi? Radiasi adalah perpindahan panas tanpa memerlukan media ataupun perantara. Contoh asli dalam sehari-hari yaitu adalah panas matahari. Meskipun jaraknya sangat jauh dari bumi, panas matahari tetap bisa kita rasakan karena dipancarkan melalui gelombang radiasi. Contoh lain adalah ketika kita duduk di sekitar api unggun. Meskipun udara di sekitar kita terasa dingin, namun kita tetap bisa merasakan hangat karena menerima panas dari api unggun itu sendiri. Dalam kehidupan modern, radiasi juga dimanfaatkan dalam oven listrik, oven, dan pemanas ruangan yang bekerja dengan memancarkan energi panas ke objek di sekitarnya. Selain dari panas matahari dan panas dari api unggun, panas dari
sekitar wilayah api korek juga termasuk dalam contoh radiasi dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Jadi dimana panas yang dirasakan oleh tangan kita itu berpindah tanpa adanya perantara ataupun media. Jadi ini adalah termasuk contoh radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke teman-teman, jadi itulah cara-cara perpindahan panas. Perpindahan panas terjadi dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Ketiganya memiliki cara kerja yang berbeda, namun sangat berperan penting untuk kehidupan sehari-hari. Konduksi terjadi karena terjadi perpindahan panas melalui zat padat yang tanpa disertai partikel. Konveksi bisa terjadi karena perpindahan panas yang tanpa disertai perpindahan partikel, sedangkan radiasi terjadi tanpa perantara melalui gelombang panas. Dengan memahami ketiga cara tersebut, kita bisa lebih mengetahui bagaimana energi panas bekerja di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton video kami dan sampai jumpa di video yang lain.